Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Ya, Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bahas lanjutan dari materi kita, yaitu tentang teknologi layanan jaringan. Namun pagi hari ini kita belajar materi kita, yaitu tentang proses komunikasi data dalam jaringan, di mana KD-nya yaitu menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Baiklah, untuk lebih lanjut, simak penjelasan Ibu berikut ini. Proses komunikasi data pada jaringan komputer. Bahwa pengertian komunikasi data berkaitan erat dengan proses pengiriman data dari satu terminal komputer ke terminal komputer lain melalui sistem transmisi elektronik. Data di sini merujuk pada informasi yang disajikan dalam bentuk-bentuk yang disepakati oleh pihak-pihak yang menciptakan dan menggunakan data tersebut. Data tersebut kemudian dikirimkan dalam bentuk sinyal elektromagnetik yang dibangkitkan dan ditangkap oleh sumber data, kemudian dikirimkan ke terminal-terminal penerima seperti plotter, scanner, papan ketik, printer, disk drive, monitor, dan sebagainya. Agar proses komunikasi data dapat berlangsung, maka setiap peralatan komunikasi yang digunakan haruslah saling terhubung satu sama lain dan menjadi bagian dari sistem komunikasi keseluruhan. Karena itu, proses komunikasi data yang berlangsung dalam sistem komunikasi data umumnya terdiri dari 3 sistem utama, yaitu sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem tujuan. Ketiga sistem ini harus ada dalam proses komunikasi data. Jika salah satu unsur dalam sistem tersebut tidak ada, maka komunikasi data tidak dapat dilakukan. Adapun unsur-unsur yang terdapat di setiap sistem adalah sumber data, source, transmitter, media komunikasi data, medium, penerima, receiver, pesan, message, dan protokol. Fungsi dan tujuan komunikasi data ada 7, yaitu 1. Efisiensi pengiriman data dalam jumlah besar tanpa kesalahan dan ekonomis. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komunikasi dan peralatan pendukungnya dari jauh. 3. Sistem komunikasi data memungkinkan orang dengan lokasi berlainan dapat saling berkomunikasi. 4. Mendukung manajemen dalam hal kontrol karena memungkinkan penggunaan sistem komputer segera terpusat maupun tersebar. 5. Memungkinkan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 6. Efektif mengurangi waktu untuk pengelolaan data dan penyebaran informasi. 7. Mendapat data langsung dari sumbernya atau memperoleh data selagi data tersebut diperoleh secara real-time online. Materi selanjutnya yaitu tentang media transmisi data. Yang pertama yaitu media kabel, yaitu penggunaan kabel sebagai media transmisi ketika jarak sumber dan penerima tidak terlalu jauh sehingga dapat menggunakan media pengkabelan. Kemudian terdapat 3 jenis kabel yang digunakan untuk media transmisi, yaitu yang pertama kabel UTP dan yang kedua adalah kabel koaksial. Yang ketiga adalah kabel serat optik.
Nah, demikianlah materi kita pada minggu ini. Ibu harap anak-anak dapat mengerti dan memahami penjelasan yang Ibu berikan. Jangan lupa saksikan video Ibu selanjutnya. Selamat pagi.